Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, kali ini kita akan melanjutkan kajian sirah kita, yaitu sirah nabawiyah, mengungkap maksud politis perilaku Rasulullah SAW, karya Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji. Pada kesempatan lalu kita telah mengkaji sebab-sebab kenapa Rasulullah memfokuskan Madinah Al-Munawwaroh sebagai perluasan dakwah beliau. Kemudian yang menjadi alasan kenapa Madinah Al-Munawwaroh itu cepat menerima Islam diantaranya adalah akidah Islam itu jelas, sesuai dengan fitrah manusia dan tidak rumit. Inilah yang menjadikan akidah Islam itu mudah bersarang di hati mereka, yaitu di hati penduduk Madinah. Ketika hati mereka itu bersih dari tujuan-tujuan yang kotor, maka mereka mudah menerima Islam. Selanjutnya adalah penduduk Madinah itu tinggal bersama orang-orang Yahudi. Seperti kita ketahui bahwa agama Yahudi itu adalah agama samawi atau agama dari langit yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelum Rasulullah. Nah, penduduk Madinah tentu berinteraksi dengan para Yahudi itu dan mengetahui bagaimana mereka itu beribadah. Mereka beribadah sesuai dengan agama samawi, dan mereka itu, para penduduk Madinah, membandingkan bagaimana kaum Yahudi itu beribadah dan dibandingkan dengan beribadatan mereka, yaitu paganisme, di mana mereka menyembah banyak berhala. Dan pada saat itu di Madinah banyak cemoohan yang ditujukan kepada para penyembah berhala. Pada saat itu rakyat mencemooh bagaimana masyarakat Madinah yang paganisme itu menyembah berhala, yang berhala itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Sehingga ada keinginan dari para paganisme penduduk Madinah itu untuk mencari agama baru. Dan kalau mereka berpikir mereka akan masuk agama Yahudi, Yahudi itu adalah agama yang eksklusif ya. Para Yahudi itu merasa dirinya mereka adalah kaum yang lebih unggul daripada kaum yang lain. Sehingga mereka tidak menerima orang-orang selain dari golongan mereka itu untuk memasuki agama Yahudi. Nah, jadi pilihan satu-satunya adalah Islam. Oleh karena itu, ketika sampai pada mereka ideologi Islam dan mendapatkan agama pengganti yang lebih baik daripada paganisme dan juga agama Yahudi, maka mereka tidak menunda-nunda lagi untuk segera beriman dengannya, yaitu beriman kepada Allah dengan agama Islam. Selanjutnya adalah karena Madinah itu hidup di tengah-tengah lautan darah. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa selama ratusan tahun telah terjadi pertumpahan darah di Madinah. Dan yang terakhir adalah pertumpahan darah pada perang Bu'ats yang mengorbankan sebagian besar para pemimpin Madinah, baik dari suku Aus maupun suku Khazraj. Sebenarnya masing-masing kubu, yaitu suku Aus dan Khazraj, sangat ingin mengakhiri pertumpahan darah tersebut. Tetapi masing-masing dari mereka itu tidak mau atau gengsi untuk saling mengalah. Setelah datang Muhammad dan dakwahnya, mereka memandang hal tersebut merupakan penyelamat yang dikirimkan oleh Allah untuk menyelamatkan Madinah dari perselisihan-perselisihan yang menjadikan Madinah sebagai lautan darah. Ketika memasuki musim haji tahun berikutnya, maka ada 12 orang di antara kaum Ansor yang menemui Rasulullah di Aqobah. Pertemuan ini merupakan baiat Aqobah pertama. Mereka membaiat Rasulullah sebagaimana baiatnya kaum perempuan, yaitu baiat untuk mengambil ideologi Islam. Dalam baiat ini tidak menyinggung sama sekali soal perang sebagai pembelaan
atas Rasulullah. Mereka yang turut dalam baiat Aqobah pertama ini diantaranya adalah As'ad bin Zurarah, Rafi bin Malik, Ubadah bin As-Somir, Abu Al-Haytham bin At-Taihan, Auf bin Al-Harits, Mu'ad bin Al-Harits, Dakwan bin Qais, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Uqbah bin Amir, Qutbah bin Amir, dan Uwaim bin Sa'id. Ubadah bin As-Samit menuturkan kepada kami secara rinci tentang proses baiat Aqobah pertama. Beliau berkata, saya termasuk di antara orang yang turut dalam baiat Aqobah pertama. Ketika itu jumlah kami 12 orang laki-laki. Kemudian kami membaiat Rasulullah sebagaimana baiatnya kaum perempuan. Baiat itu berlangsung sebelum diwajibkannya perang, sehingga baiat itu isinya bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kami, tidak akan melakukan kebohongan yang kami buat-buat sendiri di antara tangan dan kaki kami, dan kami tidak akan membangkang Rasulullah SAW. Ketika kami diperintah berbuat baik, Rasulullah bersabda, jika kalian menepati isi baiat ini, maka kalian berhak mendapatkan surga. Jika kalian melakukan satu saja di antara larangan yang ada di dalam baiat, maka urusannya dikembalikan kepada Allah yang maha tinggi lagi maha perkasa. Sehingga jika Allah berkehendak, maka Allah menyiksanya, dan jika Allah berkehendak maka Allah mengampuninya. Jika dicermati isi yang terkandung dalam baiat Aqobah pertama ini, maka kelihatan sekali bahwa isinya meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, keimanan kepada Allah yang Maha Esa dan membuang jauh-jauh sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang kedua, istiqomah, yakni disiplin dalam bertingkah laku. Yang ketiga, mengambil kebenaran yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, yakni dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, 3 hal ini merupakan tema sentral Islam. Mengingat dalam baiat Aqobah pertama ini tidak disinggung sama sekali tentang perang sebagai pembelaan atas Rasulullah dan agamanya. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati Allah, untuk sesi kali ini mungkin itu dulu. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian sirah kita pada kesempatan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.